Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, yaitu dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dengan anggota Siti Fatmawati, Lia Yustika Mardani, Anissa Anur Majid, dan Siti Aminah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai biografi dan pemikiran Kiai Haji Abdul Rojak Fahrudin. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai biografi Kiai Haji Abdul Rojak Fahrudin. Biografi Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin atau juga dikenal dengan nama A.R. Fahrudin atau AR. Beliau adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang pernah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah. Beliau merupakan pemegang rekor paling lama dalam kepemimpinan PP Muhammadiyah, yaitu selama 22 tahun dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1990. Beliau dikenal dalam sejarah karena kerap menjadi mata air keteladanan dalam berbagai hal. Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1916 di Kulon Progo, Yogyakarta. Ayahnya Kiai Haji Fahrudin merupakan seorang lurah naib atau penghulu di Pakualang yang diangkat oleh kakek sekitar Pakualang 8. Sementara ibunya bernama Maimunah binti Kiai Haji Idris adalah keturunan dari Pakualang. Pembahasan yang kedua yaitu berkaitan dengan pendidikan Kiai Haji Abdul Rojak Fahrudin. Kiai Haji Abdul Rojak Fahrudin pernah bersekolah di beberapa sekolah Muhammadiyah. Berikut adalah penjelasannya. Pada tahun 1923, untuk pertama kalinya Abdul Rojak Fahrudin bersekolah formal di Standard School Muhammadiyah Bausasran di Yogyakarta. Namun, tak berapa lama kemudian dia diminta kembali ke desanya oleh ayahnya setelah usaha batik ayahnya itu mengalami kebangkrutan. Kemudian pada tahun 1925, Abdul Rojak Fahrudin kembali meninggalkan desanya dan bersekolah di Standard School atau Sekolah Dasar Muhammadiyah Kota Gede, Yogyakarta. Setelah menyelesaikan sekolahnya di sana, Abdul Rojak Fahrudin langsung melanjutkan ke Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, baru 2 tahun, ayahnya memanggil untuk pulang ke desa Blebaran. Akhirnya dia memutuskan untuk menetap sementara waktu di desanya sembari belajar kepada beberapa kiai di sana, seperti kepada Kiai Haji Abdullah Rosad dan Haji Abdul Amah. Kemudian pada tahun 1930, ayah dari Abdul Rojak Fahrudin meninggal di Blebaran dalam usia 72 tahun. 3 tahun kemudian, Abdul Rojak Fahrudin masuk belajar di Madrasah Darul Ulum Muhammadiyah Wanapeti, Sewogalur. Selanjutnya, pada tahun 1935, Abdul Rojak Fahrudin melanjutkan sekolahnya ke Madrasah Tabligh School atau Madrasah Tablighin Muhammadiyah. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian studinya, Abdul Rojak Fahrudin mulai mengabdikan ilmunya. Pada tahun 1935, Abdul Rojak Fahrudin dikirim oleh Pestur Muhammadiyah di Talang Balai dengan tugas mengembangkan gerakan dakwah Muhammadiyah. Di sana dia mendirikan sekolah Wusta Mu'allimin Muhammadiyah, yaitu setingkatan dengan SMP. Pada tahun 1941, dia pindah ke Sungai Batang, Palembang, yaitu sebagai pengajar di HIS atau Hollandse Inlander School Muhammadiyah yang setingkat dengan SD. Dilanjutkan pada tahun 1944, Abdul Rojak Fahrudin memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta. Di sana, ia terus aktif berdakwah dalam Muhammadiyah sambil terus belajar kepada para Ashabikul Awalun Muhammadiyah. Keterlibatan Abdul Rojak Fahrudin di pusat Muhammadiyah membuatnya dipercaya untuk menjadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Kemudian menjadi ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah
Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya menjadi anggota Dawil Purba pimpinan pusat Muhammadiyah sampai akhirnya dipercaya memimpin Muhammadiyah hingga akhirnya dia memimpin selama kira-kira 22 tahun, yaitu pada tahun 1968 sampai 1990. Pada usia 19 tahun, Abdul Razak Fahrudin meninggal dunia tepatnya pada tanggal 17 Maret 1995 di Rumah Sakit Islam Jakarta. Kemudian jenazahnya dimakamkan di TMP Kuncen, Yogyakarta. Pembahasan berikutnya yaitu berkenaan dengan pengalaman Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin di organisasi Muhammadiyah. Pengalaman di organisasi Muhammadiyah. Dalam organisasi Muhammadiyah, jabatan yang mula-mula dipercayakan kepada Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin adalah Ketua Daerah Kota Madia Yogyakarta pada tahun 1950 hingga 1951. Juga bisa menjadi Ketua Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 1952 hingga 1953 dan menjadi pembantu Bupati Muhammadiyah. Pada tahun 1956, Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin menjadi anggota PP Muhammadiyah dan sebagai wakil ketuanya. Dalam setiap muktamar seperti muktamar ke-35 setengah abad Muhammadiyah di Jakarta, muktamar ke-36 di Bandung tahun 1996, Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin dipercaya juga untuk menduduki jabatan tersebut. Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1968. Sehubung dengan wafatnya Kiai Haji Fakih Kusman dalam sidang tanwir di Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1969, Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin akhirnya dikukuhkan menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah sampai Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Padang, Sulawesi Selatan pada tahun 1971. Sejak saat itulah Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin terpilih menjadi berturut-turut dalam 3 kali Muktamar Muhammadiyah untuk periode yang pertama 1971 hingga 1974, yang kedua ada di tahun 1974 hingga 1978, dan yang ketiga 1978 hingga 1985. Selanjutnya ada karya tulis dari Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Ternyata selama masa hidupnya beliau telah melahirkan karya-karya monumental yang banyak dijadikan sebagai pedoman. Di antaranya adalah yang pertama ada naskah kesyukuran, yang kedua naskah entengan, yang ketiga serat Kawruh Islam Kawedar, yang keempat upaya mewujudkan Muhammadiyah sebagai gerakan amal, yang kelima pemikiran dan dakwah Islam, yang keenam syahadatain Kawedar, yang ketujuh Muhammadiyah adalah organisasi dakwah Islamiyah, yang kedelapan Al-Islam bagian pertama, yang kesembilan menuju Muhammadiyah, yang ke-10 sekaten dan tuntunan salat bahasa Jawi, yang ke-11 kembali kepada Al-Quran dan hadis, yang ke-12 khutbah nikah dan terjemahannya, serta karya tulis yang lainnya. Selanjutnya, pemikiran Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin dalam perkembangan Muhammadiyah. Jadi, Muhammadiyah ini berdiri dengan resmi pada tanggal 8 Zulhijjah 1332 Masehi. Muhammadiyah berdiri di Kampung Kauman, Yogyakarta, oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah ini berasal dari kata Muhammad. Kemudian mendapat kata tambahan yaitu iyah. Iyah ini menurut tata bahasa Arab atau nahwu bernama ya'nisbi, artinya untuk menjeniskan dari Muhammad. Tegasnya golongan-golongan yang berkemauan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.
Paham Muhammadiyah terhadap Al-Quran ialah bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk petunjuk bagi mereka yang takwa kepada Allah. Muhammadiyah adalah rapat-rapatnya selalu didahului dengan pembacaan Al-Quran yang sekaligus diartikan. Nah, tidak saja itu, bahkan kadang-kadang diberikan pula dengan tafsirannya, walaupun secara ringkas. Tabarukan itu mengharapkan barokah Al-Quran, bukan sekedar mendengarkan dengan diam, tenang, meninggalkan rukunya, dan sebagainya. Kalau bacaan Al-Quran itu kira-kira tidak akan didengarkan, lebih baik tidak dibacakan. Dan kalau pada waktu tengah-tengah Al-Quran dibacakan dalam kondisi tidak kondusif, maka lebih baik jangan membaca Al-Quran. Kemudian, kalau bacaan Al-Quran itu dibacakan di muka umum, tidak boleh bersifat demonstratif dan pamer, tetapi bermaksud agar dapat dipahami maksudnya. Membaca Al-Quran jangan menimbulkan takjub akan lagu, suara, gaya, dan kecantikan membacanya saja, melainkan haruslah agar dengan Al-Quran itu mereka yang mendengarkan itu merasa terbimbing hatinya untuk beragama, untuk mematuhi perintah-perintah Allah dan takut melanggar perintah-perintahnya. Membaca Al-Quran di muka umum jangan terlalu panjang, jangan menghabiskan satu hanya ingin menampakkan kemahiran berlagu dan bergaya. Bacalah 2-3 ayat yang membawa dan menimbulkan kehusuan, tambahnya bertakwa. Kemudian, bacalah Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan jiwa, lagunya tidak harus mempesonakan, tetapi dapat memberi kesan baik. Membaca Al-Quran di hadapan orang-orang tua, orang banyak, janganlah pembacaannya anak-anak yang umurnya belum dewasa. Kemudian, bacaan Al-Quran dibuat piringan hitam atau dikasetkan, tetapi diputar di mana orang-orang sedang bicara, sedang bergurau, sedang hilir mudik. Menurut Kiai Haji Ahmad Rafidin adalah hal yang tidak dapat dibiarkan. Kalau mau diputar, dengarkanlah, tenanglah, pikirkanlah arti dan maknanya. Dan terakhir, kita wajib senang kepada bacaan Al-Quran. Tapi jangan Al-Quran hanya disamakan dengan lagu-lagu hiburan, dengan gambus Al-Munir atau dengan hiburan gambus orkes, Al-Wardah, dan sebagainya. Lanjutkan dengan pembahasan mengenai pengaruh pemikiran Kiai Haji Abdul Rajak Fahrudin dalam perkembangan Muhammadiyah. Pada tahun 1982, merupakan ujian bagi gerakan Muhammadiyah termasuk ormas yang lainnya, karena pada tahun itu diajukannya RUU tentang Rencana Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang mengandung pokok persoalan menjadikan Pancasila sebagai satu-satuan azas bagi seluruh organisasi kemasyarakatan. Bagi Persyarikatan Muhammadiyah, memiliki arti dihilangkan azas Islam dari anggaran dasar organisasi yang sudah tentu membawa konsekuensi perubahan sifat gerak dan tujuan. Dalam menanggapi hal tersebut, akhirnya azas Pancasila dimasukkan ke dalam anggaran dasar Muhammadiyah tanpa merubah azas Islam. Dalam hal ini, Kiai Haji Abdul Rajak Fahrudin menyebutnya sebagai menggunakan hilaf. Pengaruh Muhammadiyah terhadap RUU PN pada masa Kiai Haji Abdul Rajak Fahrudin yaitu pada tahun 1988, di mana DPR mengajukan beberapa. Yang pertama yaitu Rencana Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional atau RUU PN. Hal ini mendapat perhatian khusus dari Muhammadiyah. Adapun pokok-pokok tanggapannya Muhammadiyah mengenai hal tersebut adalah bahwa terdapat perbedaan antara RUU PN dengan GBHN terkait pointer beriman yang dalam GBHN dicantumkan sebelum kata bertakwa ternyata tidak ada atau tidak sama sekali ada dalam RUU PN. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional dalam RUU PN harus disesuaikan dengan GBHN. Respon Muhammadiyah dalam menyempurnakan RUU PN ini ditujukan kepada pemerintah dan DPR. Kemudian butir pokoknya yaitu pikiran maupun sumbangan
pemikiran Muhammadiyah tertampung dalam undang-undang yang kemudian bernama Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dampak Pancasila sebagai azas tunggal terhadap sistem politik Muhammadiyah masa Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin sesuai dengan Undang-Undang Keormasan Nomor 8 Tahun 1945, pemberlakuan Pancasila sebagai satu-satunya azas dan juga Muktamar ke-41 di Surakarta bahwa Muhammadiyah menyebutkan azas Pancasila pada bab kedua pasal 2 Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang ini mendorong Muhammadiyah untuk bersungguh-sungguh dalam memurnikan dan memperkokoh akidah Islam. Untuk itu Muhammadiyah harus mampu berhubungan dengan siapa saja. Untuk nilai-nilai dakwah kultural masa Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin, dalam bidang ini Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin adalah pelopor dari budaya dakwah kultural atau berdakwah dengan budaya di Muhammadiyah. Berikut ini kami sampaikan beberapa sumber yang kami gunakan dalam pembahasan kali ini, yaitu mengenai Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.